Halo adik-adik. Halo anak-anak, selamat pagi anak-anak kelas 1 yang Bapak kasihi. Tepuk tangan. Bagaimana kabarmu di sana? Di rumah semoga baik-baik saja. Tetap sehat, tetap semangat. Semangat. Uwi. Oke, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya, dan itu memang baik, kita berdoa ya. Marilah kita ambil sikap untuk berdoa. Doakan Bapak pimpin secara Katolik. Anak-anak yang lain memiliki keyakinan lain. Mari ikut bersama berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang baik, terima kasih atas pagi yang cerah ini. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, berkatilah pelajaran kami hari ini agar kami dapat belajar dengan baik. Dimuliakanlah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, berdoa selesai. Anak-anak yang terkasih, sudah lihat di layar video anak-anak semua ada tema, yaitu diriku. Masih sama seperti yang kemarin, tetapi pada hari ini kita akan belajar dengan sebuah video. Kita akan menonton video. Video apa? Oke, langsung saja. Temanya diriku. Dirimu, diriku, diri Bapak, diri anak-anak semua punya nama, ya kan? Dan punya kisah kelahiran. Tunggu sebentar. Nah, masih ingat waktu kalian masih bayi? Ayo, diberi nama oleh siapa? Oleh Bu Bidan. Oh, ya. Sebenarnya bukan oleh Bu Bidan, tetapi oleh orang tua. Benar sekali. Nah, kita akan belajar dari kisah seorang anak dan seorang pribadi yang bernama Yohanes. Oke? Yeay. Oke, ini videonya. Silahkan ditonton. Selamat berjumpa lagi adik-adik. Kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk menyimak kisah tentang kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Adik-adik ada yang tahu tentang Santo Yohanes Pembaptis? Santo Yohanes Pembaptis adalah salah satu sanak saudara dari Yesus. Ia lahir lebih dulu kurang lebih setengah tahun daripada Yesus. Tugas Santo Yohanes Pembaptis adalah menyiapkan umat yang layak bagi kehadiran Allah. Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini bisa dibilang merupakan suatu keajaiban loh. Sebab pada saat ia dikandung, orang tua Santo Yohanes Pembaptis ini sudah lanjut usia. Seharusnya sudah tidak dapat mengandung dan melahirkan bayi. Adik-adik penasaran tentang ceritanya? Yuk kita simak bersama. Pada zaman Raja Herodes, hiduplah seorang imam bernama Zakaria. Istrinya adalah keturunan Harun yang bernama Elisabet. Kedua orang ini adalah orang yang baik dan hidupnya selalu menuruti perintah Allah. Akan tetapi, mereka tidak mempunyai anak. Elisabet dinyatakan mandul dan sampai mereka tua, mereka belum dikaruniai seorang anak. Akan tetapi mereka tidak marah kepada Allah karena mereka percaya bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik. Nah, pada suatu kali, saat Zakaria sedang bertugas sebagai imam di bait Allah, seorang malaikat datang menemuinya. Pada awalnya Zakaria merasa takut, tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira,
bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Zakaria menjadi bingung. Tentu saja awalnya ia tidak percaya, karena ia dan istrinya sudah tua. Maka Zakaria bertanya pada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Malaikat itu menjawab Zakaria, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata, sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang nyata kebenarannya pada waktunya." Nah, pada waktu itu, karena Zakaria berada sangat lama di dalam bait Allah, orang-orang di luar menjadi heran dan menunggu-nunggu. Betapa terkejutnya orang-orang itu ketika Zakaria keluar dalam keadaan bisu. Orang-orang kemudian mengerti bahwa pasti Zakaria mendapatkan penglihatan di dalam bait Allah. Tidak lama kemudian, Elisabet benar-benar mengandung seperti yang dikatakan malaikat Gabriel. Zakaria dan Elisabet sangat gembira. Ketika akhirnya sudah waktunya bagi Elisabet untuk melahirkan, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Tetangga-tetangga dan saudara-saudaranya ikut berbahagia. Di hari yang ke-8, mereka datang untuk menyunatkan si bayi dan memberinya nama. Para saudara ingin menamai bayi ini Zakaria seperti nama ayahnya. Akan tetapi usul ini ditolak Elisabet, yang mengatakan bahwa nama si bayi adalah Yohanes. Pada saat itu, bagi masyarakat saat itu, hal ini menjadi aneh. Sebab merupakan tradisi bahwa seorang bayi akan dinamai seperti nama ayahnya atau seperti nama sanak saudaranya. Dan tidak ada dalam keluarga Zakaria maupun Elisabet yang bernama Yohanes. Maka orang-orang menanyakan pada Zakaria nama yang ingin diberikannya kepada bayinya. Zakaria meminta batu tulis dan menuliskan, namanya adalah Yohanes. Dan saat itu juga Zakaria tidak bisu lagi dan ia bisa berkata-kata dan memuji Allah. Adik-adik, ajaib ya kisah kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Memang jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Mantap. Nah, keteladanan apa yang bisa tadi kisah Yohanes. Nah, yuk sekarang kita belajar dari video tadi. Walaupun memang namanya diberikan oleh malaikat, tapi siapa yang memberi nama? Benar, orang tuanya. Karena apa? Kalau tadi si Zakaria yang bisu tadi tidak memberi tahu bahwa namanya Yohanes, maka bayi Yohanes ini tidak akan pernah diberi nama. Dan si Zakaria ini tidak akan menjadi bisa berbicara lagi. Intinya yang memberi nama adalah orang tuanya. Tadi saudara-saudaranya pun ingin memberi nama, ya kan? Tapi mereka bertanya dulu kepada Elisabet. Nah, Elisabet bilang Yohanes namanya. Loh, tapi saudaranya bertanya. Akhirnya bertanya kepada siapa? Kepada orang tuanya. Benar, kepada Zakaria. Jadi yang memberi nama siapa?
Pak D-nya. Oh, bukan Pak D-nya, orang tuanya. Oke? Mantap. Nah, sekarang kita mau menjawab beberapa soal bersama. Nah, ini kita belajar bareng nih ya. Oke. Pertanyaan pertama. Adik-adik bisa membuka di LKS Pelangi milik adik-adik ya. Di halaman-halaman awal. Bapak lupa. Sepertinya di halaman Bapak juga punya kok LKS kalian. Tunggu sebentar. Nih di halaman 10. Nah, ini Bapak tulis saja soalnya di situ ya. Manusia merupakan ciptaan. Ayo, siapa ayo yang bisa menjawab? Manusia merupakan ciptaan. Manusia merupakan siapa? Kamu diciptakan oleh siapa? Benar, oleh Allah. Oke. Ya. Manusia diciptakan oleh Allah, bukan oleh orang tua. Walaupun memang lahir melalui orang tua, tetapi diciptakan oleh Allah. Sip, betul. Nah, ini kenapa tidak mau? Oh, begitu caranya. Siap. Oke, next. Oh, ada gambarnya, lupa Bapak. Ya, next. Pertanyaan nomor 2. Agar mudah dikenali, manusia harus mempunyai 1. A. Nama, B. Teman, C. Bendera. Mana? Bendera itu untuk negara. Kalau teman-teman untuk bermain. Nah, supaya dikenali harus punya. Betul sekali, harus punya nama. Kita coret namanya ya. Tuh. Oke, soal selanjutnya. 3. Kita diberi nama oleh Nah ini. Ayo, oleh siapa? Ayo. A. Dokter, B. Perawat, C. Orang tua. Ayo. Jawab. Hah? Orang tua, benar sekali. Wah, anak kelas 1 ini pada pinter-pinter ya. Benar, yang memberi nama adalah orang tua. Betul. Oke, soal nomor 4. Kok cepet banget ya Bapak pembahasannya ya. Sakit perut. Oke. Allah menciptakan manusia seperti rupa. Nah ini. Adik-adik, kemarin Bapak pernah berbicara kan? Atau belum ya? Nah, sekarang Bapak kasih tahu bahwa Allah menciptakan manusia seperti rupa Allah. Karena kita diciptakan baik seperti rupa Allah. Jadi kalau melihat adik-adik, Bapak juga melihat seperti itulah Allah gambarnya ya. Punya mata, hidung, mulut, pundak. Mungkin ada yang pendek, ada yang kurus. Tidak apa-apa. Tapi seperti rupa Allah. Nah, jadi kita silang rupa seperti rupa Allah. Good. Dimasukkan ke otak, masukkan ke hati. Just. Soal terakhir. Aku diciptakan Allah secara A. Unik, B. Sendirian, C. Bersama-sama. Wah, ada kabarnya. Unik itu loh ya, anak-anak yang unik sekali gitu ya. Jawabannya adalah kita diciptakan unik. Unik itu apa? Unik itu spesial. Tidak sama dengan orang yang lain, tetapi kita punya kebaikan yang berbeda-beda supaya kita mudah dikenali. Apa yang membuat kita unik? Contoh keunikan yaitu nama kita. Nama Bapak tidak mirip dan tidak sama dengan nama adik-adik kan? Bapak Pak Jorgi, adik-adik punya nama sendiri. Itu salah satu keunikan. Rambutnya unik, berbeda, kulitnya juga. Jadi kita jawab diciptakan secara unik. Oke adik-adik, kita sudah menjawab 5 soal yang pertama. Nah selanjutnya
Oh, sebentar, kita mau menyimpulkan ya, kita belajar apa hari ini. 1. Manusia, kita semua adik-adik diciptakan Allah secara istimewa dan unik, punya kekhasan masing-masing. Nah, keunikan itu salah satunya adalah mempunyai nama. Nama itu unik, jadi tidak sama satu dengan yang lainnya. Adik-adik pun namanya berbeda dengan temanmu yang lain, gitu ya. Nah, nama itulah yang bisa membedakan adik-adik dengan teman adik-adik yang lain, dengan kakak, dengan adik, gitu ya. Nah, sekarang giliran adik-adik berlatih mandiri bersama orang tua. Bisa melihat di buku Pelangi halaman 10 Romawi kedua. Pak bacakan soalnya. Aku diberi nama oleh orang tua sejak, ayo siapa? Tadi seperti kisah Yohanes Pembaptis. Sejak. Iya, oke. Dan soal-soal selanjutnya silahkan dicoba dijawab. Nah, nanti jawabannya Bapak harapkan boleh dicoret-coret, ditulis di buku LKS. Oke? Dan sambil mengisi itu, jika sudah selesai, silahkan minta difoto lalu dikirim ke Bapak. Bapak secara khusus mohon maaf karena yang kemarin itu tugas yang kemarin tidak sempat Bapak balas, tidak sempat Bapak beri feedback karena 1-2 hal penyesuaian gitu ya. Nah, yang kali ini akan Bapak usahakan untuk memberi feedback kepada adik-adik semua. Oke? Jadi silakan dijawab ke 5 soal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan ditulis di buku LKS lalu difoto. Gitu ya. Lalu kirim kepada Bapak. Oke, begitu saja adik-adik yang terkasih. Selamat pagi, selamat belajar. Silakan ditonton ulang video ini. Semoga kita semua semakin menjadi anak yang baik. Karena kita diciptakan unik, berbeda satu dengan yang lain, tetapi punya kebaikan. Berbeda tak sama, tetapi sama-sama baik. Oke.